Teori konseling behavioral dengan teknik latihan asertif. Permisi, Bu. Iya, Mbak. Oh iya, ini dengan Mbak Nike nya, Mbak. Iya, Bu. Salam masuk, Mbak. Masuk, Bu. Ya. Dah. Saya Mbak Nike, silakan duduk. Oke, Bu. Halo, Mbak. Apa kabar hari ini? Halo, Bu. Baik, Bu, kabarnya. Perasaan Mbak Nike hari ini gimana? Perasaan saya juga baik, Bu. Menurut aja Mbak Nike. Oh, iya, Bu. Makasih. Tidak usah malu-malu ya. Iya. Oke. Gimana kegiatan Mbak? Kegiatan saya hari ini kuliah sih. Oh, kuliah. Oh, kalau boleh tahu Mbak Niken saat ini sudah semester berapa? Saat ini saya semester 4. Gimana dengan dukungan kampusnya Mbak Niken suka apa? Dengan kampusnya ya saya suka sih itu baik ujian, lain seperti lain. Syukurlah gitu. Perasaan Mbak Niken gimana? Perasaan saya baik itu. Syukurlah. Ini kemarin Mbak Niken ya yang WhatsApp dulu betul Bu. Itu kira-kira direkomendasikan oleh teman atau sama Mbak Niken sendiri? Kebetulan di rekomendasikan sama sih untuk masalah ini sama ibu. Oh ya. Sebelumnya Mbak Niken pernah konseling atau belum? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya saya konseling. Mbak Niken, oke kalau begitu Mbak Niken sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling ya Pak. Oke. Jadi konseling itu merupakan suatu konsep ya suatu bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau konseling untuk dapat menyelesaikan suatu masalah atau kecemasan atau lain sebagainya yang sedang dihadapi oleh konseling. Jadi apakah Mbak mungkin setuju? Setuju. Ya. Jadi apa yang akan kita bahas di dalam hasil ini akan bersifat rahasia Mbak tanpa kita orang lain tidak mungkin di bawah sana. Jadi nanti Mbak Niken jangan takut atau jangan ragu untuk menceritakan apa itu masalah atau apa itu trauma atau apapun yang Mbak Niken rasakan. Oke, Bapak Mbak Niken setuju? Setuju. Baik Mbak, di sini sebelumnya kan Mbak Niken tadi katanya belum pernah melakukan konseling. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit ya Mbak tentang apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan sebuah bantuan yang diberikan oleh seorang konseling untuk dapat memecahkan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang konseling. Apakah Mbak Niken setuju? Setuju. Tapi saya sedikit takut sebelumnya kalau cerita saya nanti sebuah oke Mbak, jadi di sini Mbak Niken takut karena di sini ada asas kerahasiaannya. Jadi apa yang diceritakan oleh Mbak Niken dan saya di dalam sini akan bersifat rahasia dan tidak akan diketahui oleh orang lain atau teman-temannya Mbak Niken di luar sana. Dan juga bersifat keterbukaan. Jadi apapun masalahnya Mbak Niken dengan Mbak Niken suka untuk menceritakan kepada Ibu, nanti Ibu akan memberikan bantuan kepada Mbak Niken. Dan juga ada asas ketidakterpaksaan. Jadi Ibu tidak akan memaksakan Mbak Niken untuk menceritakan apa itu masalahnya Mbak Niken. Jadi semua yang Mbak Niken menceritakan itu siap untuk diajarkan. Setuju?
Baik Mbak, jadi apakah Mbak Niken sudah siap untuk melakukan konseling? Sudah Ibu. Jadi apa yang ingin Mbak Niken menyampaikan kepada Ibu? Jadi saya ingin cerita aja sih Bu tentang permasalahan saya di 10 tahun yang lalu. Oh iya Mbak, itu permasalahan apa yang Mbak boleh diceritain kepada Ibu? Jadi gini Bu, saya tuh kayak takut tuh, punya trauma buat ketemu sama wanita Ibu. Jadi saya tuh dulu kecil, maksudnya dari kelas 3 SD atau ke SD ya, itu saya pernah dicakar sama wanita Bu. Jadi ceritanya tuh bapak saya itu beli wanita di semuanya tinggal lupa. Pokoknya ditaruh di rumah belakang gitu. Nah, kalian makan pisang Bu, dan kulitnya itu kan berceceran ya Bu ya. Jadi saya kayak greget gitu, saya pilih sapu. Jadi pas saya sapu gitu, monyetnya tuh apa sih kayak berdiri di pundak saya gitu loh Ibu. Terus saya kayak oh ya udah biasa aja gitu kan. Terus dia lepas lagi. Terus saya balik lagi buat nyapu lagi karena belum bersih kan Bu. Terus dia di sini saya lagi naik di sini di pundak saya lagi. Pas saya mau pergi dicakar lusuh saya sak gitu kan. Terus saya bilang dong ke ibu saya kan pas saya dicakar monyet. Itu saya langsung dibawa ke puskesmas dulu buat diobatin, untungnya baik-baik aja gitu. Jadi saya sekarang agak takut sih Bu buat ketemu sama monyet gitu Bu. Jadi perasaan mungkin saat itu gimana? Kira-kira sama Mbak? Sedih, panik juga karena ya terlalu sekali sampai bisa. Tapi waktu itu syukur ya sudah diberikan pertolongan sama ibu Mbak Niken untuk dibawa ke puskesmas. Iya Bu. Oke, jadi sekarang ibu meminta kepada Mbak Niken untuk dapat memberikan apa yang dibuat Mbak Niken mulai dari cemas hingga Mbak Niken dapat memberikan angka mulai dari 10 hingga 100. Oke Bu, kalau misalnya saya melihat monyet dari jarak jauh itu saya kasih poin 10. Terus kalau misalnya saya dengar suara monyet saya kasih poin 25. Lalu kalau misalnya saya melihat monyet dalam jarak dekat saya kasih nilai 60. Kalau saya menyentuh monyet itu saya kasih 80. Kalau Mbak Niken menggendongnya itu poinnya berapa? 100 sih Bu, bisa saya lempar ke itu. Baik. Jadi dari yang tadi Mbak Niken sebutkan yaitu mulai dari Mbak Niken dari jarak jauh itu poinnya 10, dari jarak dekat itu poinnya 25, turun dari Mbak Niken juga menjauhnya 60. Mbak Niken menyentuhnya itu poinnya 86, yang terakhir Mbak Niken bunyinya 100 ya Mbak. Oke, baik Mbak. Jadi sebelum masuk dalam teknik ini, Ibu akan meminta kepada Mbak Niken untuk memejamkan matanya Mbak Niken dan membayangkan situasi yang membuat Mbak Niken paling nyaman. Kalau boleh tahu tempatnya di mana? Kalau boleh tahu tempatnya di mana Mbak? Di kamar saya Bu. Oke. Setelah itu Ibu meminta Mbak Niken untuk membayangkan tempat yang paling menyenangkan. Oke, jadi tempatnya di mana Mbak? Di pantai Bu. Sekarang Ibu akan membawa Mbak Niken untuk membayangkan situasi-situasi yang membuat Mbak Niken merasa cemas.
siap? Siap Bu. Sekarang Mbak Niken mencari posisi duduk yang paling nyaman dan rileks. Lalu Mbak Niken menarik nafas dan menghembuskannya secara perlahan-lahan. Oke Bu, sebentar Bu. Baik, sekarang pejamkan mata Mbak Niken. Lalu bayangkan Mbak Niken sekarang berada di dalam kamar. Sudah Bu. Baik, sekarang bayangkan ada monyet dengan jarak yang jauh dari Mbak Niken. Sekarang bayangkan Mbak Niken mendengarkan suara monyet. Baik, sekarang Mbak Niken tarik nafas dalam-dalam, menghembuskan secara perlahan-lahan. Baik Mbak Niken, bagaimana perasaan Mbak Niken sekarang? Lumayan baik Bu. Ini saya jadi nggak takut lagi sama monyet. Baik Mbak, bagus sekali Mbak. Meskipun masih dengan membayangkan, namun Mbak Niken sudah memiliki rasa berani untuk melawan kecemasan Mbak Niken. Namun kejadian ini tidak bisa hanya dilakukan satu kali saja ya Mbak, perlu ada pengulangannya. Thank you Bu. Baik Mbak, kita akhiri ya proses konseling ini. Semangat ya Mbak, Mbak pasti bisa untuk menghadapi